Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'dah. Sahabat titik ba, dimanapun saat ini Anda sedang menyambut bulan Ramadan atau sedang menjalankan ibadah Ramadan, hari ini bagi yang mulai menjalankan Ramadan, hari ini kita memasuki tanggal 1 Ramadan 1446 Hijriah. Kami termasuk yang saat ini sudah mulai berpuasa mengikuti pengumuman pemerintah. Mudah-mudahan pada bulan Ramadan ini benar-benar kita rasakan sebagai syahrul Quran, syahrul Ramadan alladzi unsila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sahabat titik ba, dimanapun Anda berada, jadi kalau biasanya kita mengkaji Al-Hikam dalam perspektif titik ba, kali ini kita akan lebih pertajam sebagai penghormatan sebagai bulan Al-Quran. Maka tema yang akan kita usung selama 1 bulan penuh, mudah-mudahan istiqomah, adalah ayat-ayat cerita, khususnya Quran surat ke-20, surat Toha, dalam perspektif Al-Hikam dan titik ba. Jadi mudah-mudahan kita akan membahas secara runut surat Toha dari ayat 1 sampai 135. Mudah-mudahan ini kalau satu ayat bisa berhari-hari, tapi kalau nggak selesai dalam bulan Ramadan ini ya akan kita lanjutkan pada bulan setelahnya. Jadi seperti yang sudah kami ulang-ulang, bahwa bulan itu ada 2, yaitu bulan Ramadan dan bulan selainnya. Mari kita bahas berkaitan dengan Quran surat ke-20 ini, surat Toha. Jadi kenapa dipilih surat Toha? Ini sebenarnya sudah lama untuk membahas secara rutin ayat-ayat cerita yang sudah pernah kita bahas secara tuntas. Itu kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa, atau lebih tepatnya kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir yang ada dalam surat Al-Kahfi. Kita bahas secara tuntas, dan sepertinya ketika saya bertemu dengan beberapa orang, itu merasakan manfaat ya dari ayat-ayat cerita tersebut. Dan ada ide kemarin, beberapa hari yang lalu, untuk dilanjutkan berkaitan dengan ayat-ayat cerita. Karena sekali lagi, manusia itu diprogram dan diprogram ulang dengan cerita. Nah, kenapa kemudian dipilih surat Toha ini? Surat Toha ini hampir keseluruhannya itu berupa cerita. Jadi surat ini ada 135 ayat. Sebagian besar itu, hampir seluruhnya itu cerita tentang Nabi Musa, dan di bagian akhir ada cerita tentang Nabi Adam. Dan yang lain, tentu kemarin kebetulan ada yang teman dari Sukabumi asal Tegal diletuk untuk membahas surat Toha ini. Sahabat titik ba, dimanapun Anda berada, kita akan bahas yang pertama ini. Kita mulai dari ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Kita akan bahas bagian yang pertama, yaitu huruf misterius ya, Toha. Ini kalau kita baca kitab tafsir, ini beragam, yang namanya tafsir ya, beragam. Dan satu di antara yang cukup populer, Toha ini merujuk pada nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Toha ini Allah Subhanahu Wa Taala menyapa Nabi Muhammad. Itu yang pertama. Yang kedua, tafsir yang cukup populer menyebutkan bahwa Toha ini dengan menggunakan huruf bahasa Arab ini menunjukkan bahwa Al-Quran ini bahan bakunya itu dari bahasa huruf yang Anda kenal. Silahkan kalau Anda fi raibim mimma nazzalna ala abdina, jika kalian ragu dengan apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami, maka buatlah semisalnya. Ini sama dengan bahasa yang Anda gunakan. Al-Quran ini menggunakan huruf-huruf yang Anda gunakan, menggunakan suara-suara yang Anda gunakan, menggunakan kata-kata yang Anda gunakan. Silahkan kalau Anda ragu, fa'tu bi suratim mim mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jadi di sini ada dua hal yang akan kita bahas berkaitan dengan Toha. Yang pertama berkaitan dengan Nabi Muhammad, dan yang kedua berkaitan dengan Al-Quran. Sahabat Titikba, dimanapun Anda berada, dimanapun saat ini Anda sedang menyambut bulan Ramadan, Anda sekarang sedang memulai menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan, kita akan kupas di sini. Jadi berkaitan dengan suatu pesan yaitu ajaran Islam ini ada dua hal yang diterima dan dua hal pula yang ditolak. Yang pertama itu berkaitan dengan penolakan pada kontennya, pada matannya, pada informasi yang dibawanya, yaitu penolakan pada Al-Quran itu sendiri. Jadi bangsa Arab percaya adanya Tuhan, adanya Allah. Cuma pertanyaannya yang pertama, apakah Al-Quran itu benar-benar berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi yang pertama itu adalah berkaitan dengan penerimaan atau penolakan terhadap Al-Quran. Yang kedua adalah penerimaan dan penolakan terhadap pembawanya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini bisa ditukar-tukar ya. Jadi bisa yang pertama tentang Nabi Muhammad, yang kedua tentang Al-Quran. Tapi kita bisa angkat dari kata Toha, paling tidak kita terbayang dua hal itu. Sahabat Titikba, dimanapun Anda berada, ini sangat menarik di ayat ini ya. Jadi sebelum bulan Ramadan ini saya sempat terpikir untuk memeriksa Al-Quran, berapa banyak ayat Al-Quran yang dikacau balaukan, dijungkir balikan kalau kita tidak menggunakan nalar sehat. Jadi kalau di matematika, kalau di sains, kalau kita jungkir balik dengan pembuktian, ya keseluruhan matematika, keseluruhan sains itu tidak dipahami. Nah, bagaimana dengan Al-Quran? Bagaimana kalau kita membaca Al-Quran itu dengan membuang akal, dengan membuang nalar, dengan membuang kewarasan? Kita akan lihat, dan sebelumnya sudah saya data
ya saya catat secara informal, ada ratusan ayat yang bertentangan dengan apa yang saya sebut sebagai akidah koslet. Jadi antara lain berkaitan dengan tidak ada satupun di Al-Quran yang menganjurkan atau mengarahkan bahwa apa yang ada di alam semesta ini, fenomena di alam semesta ini adalah bukti adanya Tuhan. Itu saja dari situ sudah ratusan. Ada banyak ayat yang lain, tapi kita akan temukan segera di ayat yang pertama, ayat yang kedua di surat Al-Baqarah ya. Jadi ini berkaitan dengan surat Toha ini. Pertama berkaitan dengan Al-Quran itu apa? Sahabat Itikba, dimanapun Anda berjalan, Anda sedang menjalankan ibadah puasa, ini sangat lugas di Al-Quran. Al-Quran menyatakannya sendiri bahwa Al-Quran itu dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Ini sudah sangat lugas bahwa Al-Quran itu adalah kebenaran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Itu sudah sangat terang benderang. Jadi Al-Quran itu ya kita terima sebagai kebenaran. Al-Quran adalah kebenaran yang aksiomatik, yang tidak perlu dibuktikan. Jadi begitu kita membuka Al-Quran, kita pertama membaca surat Al-Fatihah ya, kemudian setelah itu Al-Baqarah, itu sudah membuat pikiran jungkir balik kalau kita kemudian membuktikan keimanan. Itu yang pertama yang sangat benar-benar ini ya, meresahkan diri saya, tapi perlu waktu untuk bertahun-tahun untuk berani mengungkapkannya secara terbuka. Jadi sejak awal sudah meresahkan ya, jadi mengacaukan kewarasan ketika kemudian membuktikan keimanan. Sudah sangat jelas bahwa Al-Quran itu kebenaran aksiomatik yang kita terima. Dzalikal kitabu la raiba fi. Di sini ada kata raib pada atau keraguan, ini pada ayat yang kedua. Dan kita ditekankan di sini, kita lihat ini bagaimana berkaitan dengan suatu kebenaran aksiomatik. Sekali lagi, kebenaran aksiomatik itu bukan untuk dibuktikan, tapi untuk membuktikan. Ada yang bertanya, apakah kemudian bagaimana dengan ini? Apakah kebenaran dengan keimanan orang lain, ajaran lain? Apakah kita tidak menggunakan otak ya, menggunakan pikiran berkaitan dengan keimanan? Nah, yang bisa kita lakukan terhadap kebenaran aksiomatik itu bukan membuktikan, tapi kita menghancurkannya. Dan itu dipersilahkan di Al-Quran bagi yang ragu dengan kebenaran Al-Quran. Tadi di ayat yang kedua, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Nah, itu kemudian di ayat ke-23 itu dijelaskan, dilanjutkan, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Nah, itulah apa yang bisa kita lakukan terhadap kebenaran aksiomatik. Ini Al-Quran itu benar. Itu bukan dibuktikan. Yang bisa kita lakukan terhadap kebenaran aksiomatik ya bagi kita yang sudah menerima Al-Quran sebagai kebenaran aksiomatik, yaitu seorang muslim, seorang mukmin, adalah menerapkannya secara konsisten. Nah, bagi yang ragu ya silahkan dihancurkan. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Dan jika kalian itu ragu, ada keraguan terhadap apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami, datangkanlah satu surat, buatlah satu surat yang semisal Al-Quran, in kuntum shadiqin. Itu sikap yang pertama bagaimana kita menghadapi aksiomatik. Jadi kalau kita sudah terima dengan sebagai kebenaran,
aksiomatik, berarti kebenaran yang paling dasar, ya kita tidak mungkin memberi dasar lagi, kita tidak mungkin membuktikannya. Yang bisa dilakukan adalah dua, yaitu kita menerapkannya secara konsisten, atau yang kedua menghancurkannya, atau bahasa kerennya memfalsifikasi. Sahabat Titik Ba, dimanapun Anda berada, ini perlu digarisbawahi sejak awal ya. Jadi ini yang bolak-balik kemudian ingin membuktikan keimanan, yang ingin balik membuktikan, apalagi juga membuktikan keberadaan Allah, ya keimanan nomor pertama. Ini logikanya di mana, Neneng? Jadi pola pikir yang iman itu berlanjut istiqomah itu sangat terang benderang kalau kita belajar matematika. Jadi kalau kita belajar matematika, kita harus menggunakan kewarasan. Kalau kita menerima sesuatu sudah benar, titik awal, ya titik awal tidak perlu diberi titik awal lagi. Kalau titik awal diberi titik awal lagi, ya titik awal tidak lagi disebut titik awal. Titik yang paling awal itu namanya aksioma. Itu di matematika ya. Atau postulat juga sama dengan juga di sains seperti itu. Kita untuk memulai sesuatu itu ada titik awalnya, ada sesuatu yang kita gunakan untuk membuktikannya. Itu sangat terang benderang di sains, di matematika. Jadi pola pikir iman berlanjut istiqomah. Pertanyaannya, dan ini yang menjadikan polemik, apakah iman berlanjut istiqomah, apakah kewarasan itu juga berlaku dalam urusan agama. Nah, itu sejak awal kita sudah ditantang dengan pola pikir itu, yaitu di ayat kedua surat yang kedua, yaitu surat Al-Baqarah. Sahabat Titik Ba, dimanapun Anda berada, jadi ini yang kita perlu jelaskan seperti ini ya. Jadi Al-Quran itu ya bahan bakunya itu bahasa Arab. Al-Quran itu bahan bakunya ya ucapan-ucapan yang digunakan sehari-hari di bangsa Arab ketika itu. Maka disebutkan secara di situ toha itu jelas menggunakan apa yang bangsa Arab saat itu kenal. Dan itulah yang namanya tantangan seperti itu. Tantangan itu diberikan ini ya kepada suatu pihak yang merasa bisa tapi sebenarnya tidak akan bisa. Kalau kemudian Al-Quran itu dalam bahasa Inggris, kemudian tantangannya dengan bahasa Arab, ya itu tidak menarik perhatian dan tidak relevan tantangannya. Itu yang perlu dicermati seperti itu. Yang kedua, kalau kita melihat seperti ini ya, jadi Al-Quran itu bukan wadahnya itu yang kemudian wadahnya Al-Quran itu bukan yang tulisan-tulisan yang titik B-nya itu yang disebut Al-Quran. Bahkan kalau kita menganggap titik B itu bagian dari Al-Quran, itu sejak awal kita bid'ah ya. Jadi kata-kata yang ada di Al-Quran ya kata-kata bahasa Arab itu sendiri. Jadi seperti ini ya, kalau kita melihat komputer atau jantungnya komputer itu namanya chip atau mikroprosesor. Itu sebenarnya bukan terletak di benda fisiknya itu, tapi di balik itu, yaitu pikiran di balik microchip itu. Di Indonesia sudah banyak ya bahan untuk microchip ya. Kalau kita chip yang namanya itu yaitu pasir kuarsa. Bahannya pasir kuarsa, pasir silika. Dulu namanya silisium karena dianggap itu ini ya, dianggap sebagai logam, tapi kemudian ternyata ini lebih mirip dengan karbon, maka kemudian namanya diganti menjadi silikon. Itulah bahan baku dari microchip atau chip atau mikroprosesor, yang sebenarnya tidak lain adalah saklar sangat kecil. Jadi di dalam HP kita ini, di dalam laptop itu ada saklar-saklar yang sangat kecil, dan yang terbaru itu dalam ukuran yang
sebesar 2 kali ini ya, jari kita, itu bisa terkandung ada 10 miliar saklar, 10 miliar transistor. Itu berasal dari silikon, dari pasir. Di Indonesia pun bisa pasir. Banyak ya, tapi apakah bangsa Indonesia itu bisa membuat seperti itu? Jadi silahkan buatlah komputer, ini bahannya sama, pasir kuarsa, silahkan buatlah komputer kalau kamu bisa. Nah seperti itu, karena yang komputer itu bukan pasirnya itu, bukan sekedar pasirnya itu, pasirnya sama, tapi bagaimana mengolahnya sampai menjadi chip yang di dalamnya itu sampai ada miliaran transistor, itu perlu hal yang lain. Demikian juga Al-Quran tuh bahan bakunya sama. Bahan bakunya sama dengan ucapan-ucapan yang digunakan sehari-hari oleh bangsa Arab. Mungkin ada sedikit pengecualian yang ini ya. Tapi bisa dikatakan semua bahan Al-Quran itu orang Arab itu sudah familiar. Anda sudah mengenal. Anda sudah mengenal. Itu adalah bunyi-bunyian yang muncul dari mulut Anda. Tapi apakah Anda bisa membuat Al-Quran? Nah itu makna yang pertama berkaitan dengan tafsir yang pertama berkaitan dengan Toha. Bahan bakunya sama. Silahkan buatlah Al-Quran kalau kamu ragu bahwa Al-Quran itu firman Allah. Jadi kita bisa bayangkan seperti ini. Ini pasirnya sama. Silahkan buatlah komputer kalau kamu mampu. Sahabat Titikba, dimanapun Anda berada, itu yang bisa kita tangkap dari huruf muqatta'ah, jadi huruf yang putus-putus ya, huruf-huruf misterius. Toha itu adalah tantangan bagi yang meragukan Al-Quran, bagi yang meragukan bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Titikba, dimanapun Anda berada, ini sekali lagi itu kita rangkum berkaitan dengan poin yang pertama itu, Al-Quran itu pasti benar. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu pasti benar. Nah, bagi orang yang beriman, terapkan. Kalau bagi yang tidak beriman adalah atau bagi yang ragu-ragu, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Bagi yang ragu dengan kebenaran Al-Quran, ya bantahlah, hancurkanlah. Jadi kebenaran aksiomatik itu bukan untuk dibuktikan. Cuma ada 2 hal kemungkinan, yaitu kita terapkan secara konsisten, kita gunakan kebenaran aksiomatik untuk membuktikan, atau yang kedua kita hancurkan. Itu yang di garis bawahi tadi itu berlaku ini ya di dunia matematika dan sains, pola pikirnya seperti itu. Kalau sudah aksiomat titik awal, ya tidak dibuktikan. Yang bisa kita lakukan adalah kita terapkan atau kita hancurkan, bukan dibuktikan. Ini kalau membuktikan ini kita akan muter-muter dalam keraguan-keraguan terus. Jadi seharusnya itu begitu banyak hal yang bisa diterapkan, tapi kemudian ketika diarahkan dengan pembuktian itu akan masuk ke lingkaran penalaran ya, yang muter-muter saja, circular reasoning. Jadi penalaran yang sirkular, muter terus. Kita ambil contoh seperti ini, betapa bahayanya pola pikir membuktikan keimanan ya. Ini yang sangat merusak. Ini begitu kita akan menyetop ini pola pikir itu, nanti begitu banyak hal yang akan tumbuh. Kita ambil contoh seperti ini ya. Jadi ini berkaitan dengan tadi ya, kenapa kita kemudian juga memilih ayat-ayat cerita. Jadi kita beri contoh seperti ini. Ini jelas di Al-Quran bahwa salah satu fungsi cerita adalah tafsila kulla syai'in. Ini bisa dilihat di surat Yusuf ayat 111.
Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ma kana haditsan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busra lil muslimin. Bisa dicek lagi ya. Ini mungkin ada kesalahan hafalan, tapi di sini ada kata-kata salah satu fungsi cerita di alam Al-Qur'an itu adalah tafsila kulli syai'in, menjelaskan segala sesuatu. Mari kita tangkap itu dan kita akan lihat perbedaannya kalau kita membuktikan kebenaran Al-Quran dengan kita menerapkan keimanan. Kita ambil contoh yang lain sebagai pembanding. Yang ini yang sering saya sampaikan, ini berkaitan dengan di dunia kimia. Jadi kalau kimia itu reaksinya itu ada miliaran. Jadi bagaimana kemudian kita bernafas ya, kita bernafas menghirup oksigen, kemudian kita mengeluarkan karbon dioksida, ya. Itu semuanya dijelaskan cukup dengan cerita yang disebut dengan model atom. Jadi miliaran reaksi kimia, kenapa daun hijau, ya. Kenapa bagaimana kita itu membuat urea dari amoniak, ya. Semuanya ada miliaran reaksi. Itu cukup dijelaskan dengan cerita yang disebut model atom, yang tokohnya, yang karakternya itu cuma 3, yaitu proton, neutron, dan elektron. Dengan 3 cerita itu semuanya ya. Jadi kalau sahabat yang sudah pernah SMA belajar kimia, itu kan yang namanya reaksi kimia itu hanya lepas putus hubungan antara atom-atom. Jadi atom yang tadinya NH3 ini kan berarti atom 3 atom hidrogen ketemu dengan terikat dengan 1 nitrogen, kemudian bereaksi dengan yang lain ya, ketika dengan oksigen itu berarti ada ikatan yang putus dan ada ikatan yang sambung. Dan ikatan itu berkaitan dengan elektron. Jadi miliaran reaksi kimia itu dijelaskan cukup dengan tadi 3 tokoh tadi, proton, neutron, elektron, wabil khusus dengan elektron. Itu cerita buatan manusia yang disebut sebagai model atom. Nah, bagaimana fungsi cerita di dalam Al-Quran? Di Al-Quran sendiri mengatakan tadi kan bahwa fungsinya adalah tafsila kulla syai'in, yang pertama itu. Yang kedua, dan cerita di Al-Quran itu ya jelas tidak dibuat-buat, maka hadis sayuftaro. Jadi bukan suatu cerita bualan. Fungsinya cerita di Al-Quran itu adalah penjelas segala sesuatu. Kalau kita beriman kepada Al-Quran bahwa Al-Quran itu cerita itu berfungsi sebagai penjelas segala sesuatu, ya kita tinggal percaya, kemudian kita terapkan. Kita harus pertanyakan apakah benar cerita-cerita di Al-Quran itu penjelas segala sesuatu. Harus benar. Dan kitalah yang mewujudkannya dalam detail operasional. Ini perubahan pola pikir seperti itu, ini luar biasa. Dan karena pola pikir itu juga itu yang kemudian mengantarkan saya ya sebagai contoh supaya contohnya konkret itu sampai pada matematika detik. Jadi awalnya seperti ini, cerita Al-Quran itu pasti menjelaskan segala sesuatu. Mengapa? Ya karena itu yang disampaikan di Al-Quran seperti itu. Bahwa cerita-cerita di Al-Quran itu adalah tafsila kulla syai'in. Nah kemudian saya waktu itu berpikir nih, berarti bagaimana cerita-cerita di Al-Quran itu menjelaskan bidang yang sedang saya tekuni. Bidang yang saya tekuni yaitu di ilmu eksakta. Ya, bagaimana cerita-cerita di Al-Quran itu menjelaskan matematika dan sains. Ini jangan bohong, katanya menjelaskan segala sesuatu. Nah itu sebenarnya pertanyaan jangan bohongnya bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kepada diri kita. Jangan bohong kita kemudian menerima Al-Quran itu menjelas segala sesuatu, tapi kok hanya sebagai pengantar tidur. Nah, itu hanya diceritakan kemudian tanpa pikir bekerja keras bagaimana mewujudkannya. Nah,
Bagaimana cerita dalam Al-Quran itu menjelaskan tentang matematika dan sains. Nah, kemudian sampailah saya berpikir bahwa matematika dan sains itu dikuasai oleh manusia, tidak dikuasai oleh kadal, tidak dikuasai oleh burung, tidak dikuasai oleh belalang, tidak juga dikuasai oleh malaikat. Nah, ini berarti matematika dan sains ini adalah diskriminan, pembeda antara kita dengan belalang, antara kita dengan kadal. Nah, mari kita lihat di Al-Quran perjelas lebih lanjut. Apa yang membedakan kita dengan malaikat secara fundamental? Perbedaannya adalah kita adalah umat manusia adalah khalifatullah fil ard. Sedangkan malaikat itu hanya abdullah. Malaikat itu hamba Allah. Tapi malaikat itu tidak disebutkan sebagai khalifatullah fil ard. Nah, dari sini kemudian terpikir, berarti matematika dan sains ini berasal merupakan bekal berkenaan dengan jabatan kita, tupoksi kita sebagai khalifatullah fil ard. Nah, penjelasannya bagaimana? Nah, kemudian sampailah pada surat Al-Baqarah ayat 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Nah, dari situlah kemudian mulai terkuak bahwa fondasi matematika, bahwa fondasi sains itu berkenaan dengan ambihum bi asma'ihim. Nah, apakah kemudian berhenti dengan seperti itu? Tidak, karena dongeng buatan manusia yang disebut sebagai model atom saja itu menjelaskan miliaran fenomena kimia. Nah, itu pasti di cerita di Al-Quran itu pun menjelaskan segala sesuatu. Sahabat Itikba, dimanapun Anda berada, itu perubahan yang sangat luar biasa kalau kemudian kita berhenti untuk merusak nalar kita dengan membuktikan keimanan. Jadi kalau kita lihat di sini ya, kalau kita tahu orang yang membuktikan keimanan itu karena sejak awal juga mereka itu meninggalkan Al-Quran. Jadi sering sekali dalih mereka itu bagaimana kita kemudian menggunakan Al-Quran ketika bicara dengan orang kafir. Orang kafir itu tidak percaya Al-Quran. Ini kan dalih yang aneh ya. Kita ya sebagai umat Islam itulah yang menggunakan Al-Quran. Orang kafir ya terserah mereka itu berdebatnya pakai apa. Sahabat Itikba, dimanapun Anda berada, ini berkenaan dengan yang pertama, bahwa Toha itu mengisyaratkan bahwa Al-Quran, wadah Al-Quran, wadah yang digunakan firman Allah yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah kata-kata, huruf, bunyi-bunyian yang sudah familiar, sudah terbiasa digunakan oleh bangsa Arab. Kalau kalian ragu dengan Al-Quran, silahkan buatlah surat yang semisal Al-Quran. Sahabat Itikba, dimanapun Anda berada, ini ayat ini tidak akan kurang greget, akan susah dipahami kalau pola pikir kita itu, keimanan itu dibuktikan. Jadi bagaimana kita memahami ini tadi bahwa Al-Quran itu dzalikal kitabu la raiba fih. Kemudian dilanjutkan di surat ke-23, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina ila akhirih. Bagaimana kita memahami itu kalau kemudian yang ada di otak kita itu pembuktian keimanan, membuktikan keimanan. Sahabat Itikba, dimanapun Anda berada, itu hal yang pertama berkaitan dengan penerimaan dan penolakan Al-Quran. Bagaimana sebaiknya kalau kemudian kita menerima Al-Quran, apa yang seharusnya tindak lanjut yang kita lakukan? Kalaupun kemudian kita menolak, apa yang ditantang oleh Al-Quran? Yang kedua berkaitan dengan penerimaan dan penolakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi
Yang kedua itu penolakan ini karena benarkah ini Muhammad ini yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di surat Yunus. Kalau tadi kan berkaitan dengan roib, keraguan itu terpisah lumayan ini ya, sekitar 21 ayat. Jadi dzalikal kitabu la raiba fih di ayat yang kedua. Kemudian wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina ila akhirih di ayat 23. Berjarak 21 ayat. 23 kurangi 2 di surat Al-Baqarah. Nah, di surat Yunus ini kata roib, kata keraguan berkenaan dengan Al-Quran, khususnya pembawa Al-Quran ini berlanjut. Jadi wa ma kana hadzal Qur'anu ayyuftara min dunillahi walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitab la raiba fi hudal mir rabbil alamin. Ya, bisa dicek di surat ini ya, Yunus. Nah, saya cek dulu. Wa ma kana hadzal Qur'anu ayyuftara min dunillahi walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Ya. Wa ma kana, dan tidaklah di Al-Qur'an ini kemudian dibuat-buat. Ya. Dan tidak ada keraguan Al-Qur'an ini berasal dari Rabbul Alamin. Tafsilal kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Jadi Al-Quran itu sebagai penjelas kitab-kitab sebelumnya. Jadi kitab Taurat, Zabur, Al-Quran yang diturunkan dari Rabbul Alamin. Nah, berikutnya am yaqulu naftaroh. Nah, ini yang di sini yang diragukan adalah Nabi Muhammad SAW. Am yaqulu naftaroh. Apakah layak mereka itu mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu mengarang-arang Al-Quran? Qul fa'tu bi suratin mitslihi wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau kemudian menganggap Nabi Muhammad mengarang-arang, ya silahkan, kalian kan orang-orang yang ahli bahasa, ahli syair, silahkan buat. Kalau kamu menganggap Nabi Muhammad ngarang-arang, ini banyak sekali ahli penyair di Arab ini, buatlah yang seperti Al-Quran. Jadi orang Arab itu sangat-sangat ini ya, sangat-sangat mengapresiasi, bahkan cenderungnya over apresiasi berkenaan dengan bahasa. Jadi dikatakan seperti ini, kalau Yunani itu mukjizatnya itu adalah filsafat, itu orang Arab itu mukjizatnya bahasa. Fal Arabiyu, ini kata Abid Al-Jabiri, ya, seorang cendekiawan dari Maroko ya, kalau tidak salah. Fal Arabiyu yuhibbu luhotan ila darajati takdis, yang namanya bangsa Arab itu mencintai, menyukai, menghargai bahasa ila darajati takdis, sampai taraf sakralisasi. Jadi begitu bangganya mereka tuh dengan bahasa Arab. Jadi orang yang bisa bahasa Arab itu mungkin kayak sekarang tuh seperti seorang ini hacker ya. Jadi kedudukannya sangat-sangat tinggi. Kedudukannya sangat-sangat tinggi. Jadi bahkan saking ini pekanya dengan bahasa ini, jadi bangsa Arab itu terlatih sekali dengan telinganya ya. Terlatih dengan telinganya. Bahkan kalau kemudian ketahuan itu mencatat, itu termasuknya aib ya. Bangsa Arab itu bangsa yang sangat menghargai bahasa, bahkan sampai taraf sakralisasi, taraf ila darajati takdis, sampai derajat mengkuduskannya. Bangsa Arab itu bangsa yang kemudian begitu terpesona dengan sastra. Nah, kalau kamu itu menganggap Muhammad itu membuat-buat Al-Quran, silahkan buat yang semisal Al-Quran. Am yaqulu naftaroh. Jadi kalau kemudian menganggap Nabi Muhammad itu membuat-buat, mengarang-arang, ya silahkan. Anda kan ahlinya, ahli dalam mengarang-arang puisi, mengarang-arang sastra, mengarang-arang qasidah, silahkan buat seperti itu. Jadi
ini menantang balik yang meragukan kerasulan pembawa Al-Quran, yaitu Nabi Muhammad. Sahabat titik Ba, dimanapun Anda berada, dari kata toha itu kita paling tidak kita bisa menghubungkan dua hal ya. Ini berkaitan dengan Al-Quran itu sendiri yang pasti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tantangannya yang kedua itu berkenaan dengan si pembawanya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita lanjutkan ke kata berikutnya. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa. Jadi Al-Quran ini tidaklah diturunkan kepada engkau litasqa, untuk menyusahkan. Sahabat titik Ba, dimanapun Anda berada, ini hari kemarin ya, ini ada murid baru di tempat kami, pesantren ilmu eksakta. Ini sangat menarik karena murid baru itu ya, dua murid baru itu adalah ibu dan anaknya. Jadi anaknya tuh mahasiswi psikologi Universitas Ahmad Dahlan. Nah, ini menjadi murid ini selama liburan, dan sekaligus ibunya. Jadi ibunya didorong oleh ayahnya, berarti oleh suaminya ya, untuk ikut belajar berpikir melalui matematika. Berpikir melalui matematika. Ini pun terinspirasi di Al-Quran ya. Jadi seperti ini ya. Jadi kalau selama ini kita kan sering mengatakan nih, kalau belajar matematika, kalau belajar sains itu jangan sekedar dihafal tapi dipahami. Itu tidak pas ya kalau kita berdasarkan Al-Quran, itu nggak seperti itu. Saya tersadarkan ketika membaca buku teks kimia, itu dikatakan bahwa tujuan pembelajaran kimia itu bukan memahami kimia, bukan sekedar memahami kimia, tapi berpikir melalui kimia. Nah, seperti itu pula seharusnya kita itu belajar matematika, itu bukan memahami matematika. Kita nggak akan menggunakan, sebagian besar orang tidak akan menggunakan itu persamaan trigonometri, identitas trigonometri, rumus-rumus yang rumit-rumit itu. Makanya kalau kita kemudian memahami matematika, ya sejak awal kita tersesat. Kenapa tersesat? Ya tadi karena kita bermatematika, belajar sains itu tidak berdasarkan Al-Quran. Jadi menganggap Al-Quran itu hanya relevan di masjid saja. Jadi kalau di Al-Quran itu yang jelas itu adalah, yang perintah kita adalah berpikir. Atau lebih konkretnya, berzikir dan berpikir. Maka ini seharusnya pelajaran matematika dan apapun ya, termasuk bahasa Inggris, itu seharusnya bukan mengajari tentang bahasa Inggris. Kan kita misalkan mau kerja, ini nggak selalu pakai bahasa Inggris. Tapi kalau berpikir itu diterapin di mana-mana. Berbahasa, termasuk berbahasa matematika, itu adalah tentang berpikir. Nah, sejak awal dan nanti beberapa ini ditekankan, kita akan membahas berkenaan dengan Al-Quran. Mengapa kemudian kita belajar matematika dengan perlu berdasarkan Al-Quran? Sekali lagi ini bukan untuk membuat susah. Ini pikiran-pikiran yang rusak itu kan karena kita kemudian Al-Quran kemudian karena supaya dapat pahala. Nah, itu kalau urusan pahala itu, kalau urusan surga neraka itu sudah urusannya Allah. Kita tidak perlu bersungguh-sungguh di situ, mengurusi itu urusan skor, itu urusannya Allah. Ijtihaduka fima duminalaka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Itu dikatakan Syekh Ibnu Athaillah seperti itu. Kesungguhanmu mengurusi apa yang telah dijamin, dan kemalasanmu untuk melakukan apa yang dituntut oleh Allah, dalilun adalah bukti ala intimasil basirati minka, adalah bukti hilangnya, lenyapnya pandangan mata batinmu. Jadi urusan
pahala, urusan surga neraka itu urusan Allah Subhanahu wa taala, urusan kita itu bagaimana membuat detail operasional Al-Qur'an seterang benderangnya. Sejak awal kita tanamkan, percuma, tidak ada gunanya, itu hanya merusak saja, buang-buang waktu saja. Kalau kita belajar matematika, kalau kita belajar sains tidak berdasarkan Al-Qur'an. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Enggak usah ikut-ikutan apa yang kamu tidak punya ilmunya. Nah, kalau di Al-Quran yang sering disebut sebagai ilmu dan juga memang sumber ilmu adalah Al-Quran. Jadi sejak awal kita belajar matematika, belajar eksak, kita akan berfokus di Al-Quran. Sekali lagi, ini tuh bukan untuk malah menambah beban, menambah-tambah hafalan, menambah ruwet matematika, tapi supaya matematika itu seterang mungkin, supaya matematika itu sekokoh mungkin, supaya sains itu seterang mungkin, supaya matematika itu seterang mungkin. Seperti yang dijanjikan di Al-Quran adalah yahdi lillati hiya aqwam. Ini adalah pedoman yang lebih kokoh. Itu kan sudah jelas di Al-Quran seperti itu. Tinggal kita kemudian menerapkannya, detail operasionalnya, bukan membuktikan. Sahabat Titikba, dimanapun Anda berada, ini yang perlu kita garis bawahi. Jadi dijelaskan di sini, ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa. Ini kalau yang di tafsir-tafsir yang secara umum mengatakan bahwa Al-Quran itu tidak untuk membuat Nabi Muhammad itu susah, karena orang itu nggak percaya Al-Quran. Ini bahkan dikatakan di la'allaka bahi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Jadi engkau itu sampai hampir bunuh diri karena begitu berharapnya orang itu untuk beriman. Jadi tidak ada kekuasaan sedikit pun di diri Rasulullah itu untuk meyakinkan orang itu untuk beriman. Itu bukan ranahnya, bukan urusannya Nabi Muhammad. Urusan Nabi Muhammad itu adalah menyampaikan. Ini yang perlu digarisbawahi. Jadi batas kewajiban kita di mana? Jadi kita fokus pada kewajiban kita. Tidak perlu kemudian kita itu mengurusi yang sudah diurusi yang lebih kompeten. Arikh nafsaka minat tadbir famaqama bi khairuka angka la takum bihi li nafsik. Istirahatkanlah dengan mengurusi yang sudah diurusi pihak yang lebih kompeten. Sahabat Titikba, dimanapun Anda berada, jadi ini yang bisa kita tangkap dari ayat yang pertama. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Jadi ini sampai 8 ayat yang pertama, ini belum masuk ke cerita, tapi ini sebagai pengantar cerita. Jadi dari ayat 1 sampai ayat ke-8, baru di ayat 9, wahal ataka haditsu Musa, apakah telah sampai kepadamu cerita tentang Nabi Musa. Sahabat Titikba, dimanapun Anda berada, itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Ini kita cukup satu ayat saja ya. Satu ayat saja kita rangkum berkaitan dengan ayat pertama. Pertama berkaitan dengan Toha, itu adalah tentang pantangan kepada bangsa Arab yang berbahasa Arab untuk membuat yang semisal Al-Quran, terutama bagi yang meragukan, yang baik yang meragukan Al-Quran, dan terutama juga ini dimulai dari meragukan si pembawa Al-Quran, yaitu Nabi Muhammad. Yang kedua berkaitan dengan fungsi Al-Quran. Al-Quran itu bukan untuk menyusahkan. Jadi Al-Quran itu untuk diterapkan, dan diterapkan ini sebagai fondasi yang untuk mencerahkan, menyebabkan sesuatu itu menjadi lebih ringan. Jadi kalau
bermatematika dengan Al-Quran itu menjadi jauh lebih ringan, jauh lebih kokoh, jauh lebih terang. Jadi bukan kemudian adanya Al-Quran itu kemudian hanya sebagai aksesoris saja. Bahkan jadi jangan sampai kemudian juga Al-Quran itu diletakkan sebagai pembenaran. Al-Quran itu sebagai fondasi, sebagai prinsip untuk membangun kebenaran apapun. Al-Quran itu bukan hanya diterapkan ketika di masjid, ketika sedang sholat, tapi Al-Quran itu untuk memandu kita di kehidupan dimanapun. Demikian yang dapat saya sampaikan. Insya Allah kita akan berlanjut setiap subuh. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.